Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita belajar Query Builder. Untuk mengolah database pada Laravel ada dua cara yang digunakan, yaitu dengan menggunakan Query Builder atau dengan menggunakan Eloquent ORM. Ketika membuat project, Anda bisa memilih menggunakan Query Builder atau menggunakan Eloquent ORM. Query Builder sebagai fitur untuk menjalankan query database. Jadi di sini Laravel membuat fungsi-fungsi untuk menjalankan query database. Jika pada Eloquent ORM untuk berinteraksi dengan database menggunakan model, maka pada Query Builder tidak menggunakan model. Query Builder memiliki kelas tersendiri untuk berinteraksi dengan database, yaitu kelas DB. Dengan kelas DB, kita bisa membuat query database juga proses CRUD, create, read, update, dan delete. Oke, yang pertama saya akan buat tabel pegawai. Saya buat file migration untuk tabel pegawai. PHP artisan make migration. Nama file migrationnya create, diawali dengan create, lalu nama tabelnya pegawai, lalu keterangan tabel. Nah, di sini saya tambahkan field-field yang dibutuhkan oleh tabel pegawai. Field yang pertama, field name, field nama, lalu field yang kedua, field jenis kelamin, lalu yang ketiga, field umur. Oke. Nama, jenis kelamin, umur. Saya simpan, lalu saya jalankan migrate-nya, PHP artisan migrate. Oke, berhasil. Saya cek pada database. Nah, di sini sudah ada tabel pegawai. Dan selanjutnya saya akan insert data ke dalam tabel pegawai menggunakan seeder dan menggunakan Query Builder. Seeder, lalu di dalam file database seeder ini, nah di sini saya buatkan perintah untuk menginsert data menggunakan Query Builder. Jadi kalau dengan menggunakan Query Builder, diawali dengan kelas DB seperti ini. Lalu table. Lalu selanjutnya saya tentukan nama tabelnya di sini, tabel pegawai. Lalu perintah insert, function insert. Nah, di sini saya tentukan nama fieldnya. Field yang pertama nama, lalu datanya yang mau di-input Andi, nama pertama Andi, lalu field yang kedua jenis kelamin, datanya laki-laki, lalu field yang ketiga umur, datanya 30, umur 30, lalu titik koma tutup. Nah, pada Query Builder, kelas DB ini adalah kelas yang berinteraksi dengan database. Dan setiap kali menggunakan kelas DB, maka kita mesti meng-use kelasnya di atas. Saya use kelasnya di sini. Nah, di sini sudah ada otomatis tadi dari IntelliSense-nya. Anda mesti use seperti ini juga. Lalu selanjutnya, ini data pegawai yang pertama. Saya tambahkan data pegawai yang kedua. Saya copy data pegawai yang kedua, namanya Irwandi. Saya tentukan Irwandi yang kedua. Jenis kelamin laki-laki sama.
Umurnya saya buat 32. Lalu data pegawai yang ketiga, saya tentukan namanya Ratih. Lalu jenis kelaminnya perempuan. Dan usianya saya buat 35. Lalu selanjutnya data yang keempat dengan nama Siska. Jenis kelamin perempuan. Umurnya 28. Lalu yang kelima, namanya Irwan Sakti Lubis, jenis kelamin laki-laki, dan umurnya 38. Dan yang terakhir, namanya Rahmat, jenis kelamin laki-laki, dan umurnya 40. Oke. Jadi di sini saya insert 6 buah data ke dalam tabel pegawai. Saya simpan. Lalu selanjutnya saya jalankan perintah dbSheet. Perintah dbSheet ini menjalankan file database header ini ya. php artisan dbSheet. Oke. Saya cek pada tabelnya. Oke. Saya buat controller baru ya. php artisan make controller. Nama controllernya pegawai controller. Oke. Selanjutnya saya tambahkan function getData. Public function. Di sini saya buat sintaks untuk mengambil data dari tabel pegawai menggunakan query builder. Variabel data pegawai. Lalu saya gunakan kelas db. Lalu function select. Dengan query builder, saya bisa menggunakan perintah SQL seperti ini. Select bintang from tabel pegawai. Nah, perintah SQL seperti ini mengambil data dari tabel pegawai. Lalu saya use kelasnya, kelas db-nya saya use. Lalu di bawah saya return, saya tampilkan data pegawainya. Dan selanjutnya saya tambahkan row baru. URL-nya saya ganti menjadi get data pegawai. Lalu controllernya saya ganti menjadi pegawai controller. Lalu di sini metodenya saya ambil dari pegawainya, dari getData. Function getData saya copy. Oke. Nah, ini saya use ya di atas, jangan lupa ya. Lalu saya save. Saya testing ya. Get data pegawai. Saya enter. Nah, di sini tampil keseluruhan data pegawai. Di sini ada 6 record, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek ya pada tabelnya. Oke, sesuai ya.
Sintaks ini bisa disederhanakan seperti ini. Data pegawai, lalu kelas DB. Nah, di sini saya gunakan function table. Lalu di sini saya tentukan nama tabelnya, pegawai. Lalu saya gunakan function get. Get untuk mengambil datanya. Saya simpan. Saya testing lagi. Saya refresh. Oke. Contoh selanjutnya dengan query builder, saya mau mengambil data pegawai dengan kondisi jenis kelamin perempuan saja. Jika menggunakan kondisi, maka di sini saya tambahkan function where. Lalu selanjutnya saya tentukan nama fieldnya, jenis kelamin. Lalu selanjutnya saya tentukan kondisinya. Yang diminta itu jenis kelamin dengan kondisi perempuan. Maka di sini where, di mana jenis kelamin sama dengan perempuan. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke. Rati dan Siska. Kita cek ya. Oke, sesuai ya. Rati dan Siska. Jenis kelamin perempuan. Dan selanjutnya dengan query builder, saya mau mengambil data pegawai dengan kondisi umur lebih besar atau sama dengan 32 tahun. Kondisinya where di mana umur, fieldnya umur, lalu saya tambahkan di sini keterangan lebih besar sama dengan di tengah ya. Lebih besar sama dengan. Lalu selanjutnya di sini saya tentukan nilainya, umurnya 32 tahun. Where di mana umur lebih besar sama dengan 32 tahun. Saya simpan. Lalu saya refresh kembali. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, sesuai ya. Ada 4 data. Saya totalkan jumlahnya ini. Jumlah data row-nya. Caranya seperti ini. Nah, di sini saya ganti di sini get menjadi count untuk menjumlahkan data row-nya. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke, 4. Contoh selanjutnya mengambil data pegawai dengan kondisi nama pegawai yang berawalan Irwan. Nah, di sini nama pegawai yang berawalan Irwan ada 2 ya, Irwandi dan Irwan Sakti Lubis. Sintaksnya seperti ini. Saya ganti fieldnya menjadi nama. Lalu di sini saya gunakan like seperti ini. Lalu saya tentukan kondisinya Irwan. Lalu persen. Persen ini mewakili semua karakter setelah karakter nama Irwan. Where, di mana nama seperti nama Irwan, berawalan nama Irwan. Lalu di sini saya ganti count-nya menjadi get. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke. Irwandi dan Irwan Sakti Lubis. Lalu contoh selanjutnya dengan 2 kondisi, mengambil data pegawai dengan kondisi pertama jenis kelamin laki-laki dan kondisi kedua umur lebih besar dari 32 tahun.
Kondisi pertama kita sudah ada di sini ya. Jenis kelamin sudah ada di sini, kita copy aja. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki, saya ganti di sini laki-laki. Lalu kondisi kedua, di sini saya tambahkan, saya turunkan aja di sini get-nya. Lalu saya tambahkan where-nya. Kondisi kedua, where. Nah, di sini saya tentukan field-nya umur lebih besar sama dengan 32. Oke, jadi kondisi pertama, where di mana jenis kelamin sama dengan laki-laki, dan kondisi kedua di mana umur lebih besar sama dengan 32. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke, ada 3 data row ya. Kita cek ya. Laki-laki lebih besar sama dengan 32 tahun. 1, 2, 3. Benar ya? Contoh selanjutnya menggunakan between. Between artinya di antara nilai sekian ke nilai sekian. Saya tentukan pegawai di antara umur 32 tahun sampai 40 tahun. Saya ambil sintaks yang ini ya, yang umur ini. Saya copy. Nah, di sini saya gunakan between. Where between. Saya tambahkan di sini where between. Lalu saya tentukan di sini umur, fieldnya umur. Karena menggunakan between, nilai between menggunakan data array seperti ini. 32,40. Jadi di antara between umur 32 sampai 40 tahun. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke, ada 1, 2, 3, 4 data. 1, 2, 3, 4. Contoh selanjutnya, saya akan mengurutkan data pegawai berdasarkan nama. Saya copy sintaks between. Untuk mengurutkan data di sini saya gunakan order by. Saya turunkan ke bawah. Saya tambahkan order by. Order by. Lalu saya tentukan fieldnya nama. Karena kita mengurutkannya berdasarkan nama, maka saya tentukan fieldnya nama. Lalu saya urutkan berdasarkan ascending atau bisa juga descending seperti ini. Kita coba yang pertama ascending dulu ya. Saya simpan. Saya refresh kembali. Oke. Saya coba descending. Saya simpan. Saya refresh. Oke. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.